di siang hari sesuai pada jadwal. Nah, pada kali ini saya Krisna Wisnu Sakti akan membahas sedikit komunikasi pada lansia. Nah, tentunya komunikasi pada lansia ini sangat berbeda dengan komunikasi yang biasa kita lakukan baik di rumah dengan teman sebaya ataupun dengan anak kecil gitu ya. Tapi pada saat ini kita akan membahas komunikasi pada lansia. Tentunya seperti yang saya bilang tadi bahwa komunikasi pada lansia itu berbeda dikarenakan pertama, lansia sudah mengalami penurunan fungsi, baik fungsi pendengaran, fungsi-fungsi lainnya juga mengalami penurunan ya. Jadi itu yang kadang-kadang mempengaruhi komunikasi kita. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman sudah mempelajari apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan proses interpersonal yang melibatkan perubahan verbal atau non-verbal dari informasi atau ide. Komunikasi ini mengacu tidak hanya pada isi, tetapi juga pada perasaan dan emosi, di mana individu menyampaikan hubungan. Nah, inilah pengertian komunikasi. Nah, sekarang apa sih komunikasi pada lansia? Komunikasi pada lansia membutuhkan perhatian khusus. Nah, di sini perawat harus mewaspadai perubahan fisik, psikologis, emosi, dan sosial yang mempengaruhi pola komunikasi. Perubahan ini berhubungan dengan umur, dengan sistem auditoris, ya, panca inderanya ya, kayak pendengaran, kemudian semua lah ya, semua penglihatan itu pasti mengalami penurunan, terutama pendengaran. Mereka biasanya mengalami perubahan pada telinga dalam dan mengalami proses pendengaran sehingga pada lansia tidak toleran terhadap suara. Tetapi juga tidak semua lansia yang mengalami perubahan itu. Nah, komunikasi tadi adalah suatu hubungan ya. Nah, ini juga bisa diartikan sebagai tukar menukar pendapat serta dapat diartikan hubungan kontak antar manusia. Nah, inilah yang kita sebutkan komunikasi. Dan nah, sekarang kita coba lihat fungsi komunikasi itu apa. Komunikasi dipandang sebagai arti luas ya, yaitu mendapatkan informasi, pengumpulan data, penyimpanan dan pemrosesan, kemudian penyebaran berita, data, gambar, fakta. Nah, ini ketika kita berkomunikasi kepada lansia, apa yang harus kita lakukan? Kita harus betul-betul berkomunikasi sedetail mungkin, ataupun kita jangan bertele-tele untuk berkomunikasi pada lansia ya. Nah, keterampilan komunikasi apa yang harus kita miliki saat kita berkomunikasi pada lansia? Yang pertama, perawat membuka wawancara, memperkenalkan diri ya, seperti di komunikasi terapeutik ada prainteraksi dan lain-lain sampai orientasi gitu ya. Yang kedua, berikan waktu yang cukup kepada pasien untuk menjawab. Ini berkaitan dengan pemunduran kemampuan untuk merespon verbal pada lansia. Kemudian, gunakan kata-kata yang tidak asing pada pasien. Ya, kita lihat latar belakang lansia ini apa. Jadi kita jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mereka pahami. Ya. Kemudian, gunakan pertanyaan yang pendek dan jelas. Karena lansia kesulitan dalam berpikir abstrak. Ya. Perawat dapat memperhatikan dukungan dan perhatian dengan merespons secara verbal, kontak mata secara langsung, dan duduk dan menyentuh pasien. Ini kita boleh gunakan teknik-teknik ini ya. Kemudian perawat harus cermat dalam mengidentifikasi tanda-tanda kepribadian dan distres yang ada. Dan perawat tidak boleh berasumsi ya. Kita harus mendengarkan respon dari lansia ini dengan cermat dan tetap mengobservasi. Tempat mewawancarai ataupun tempat kita berkomunikasi terapeutik itu tidak tempat yang baru pada pasien, dan yang pasti tempatnya harus jangan sampai ada jauh dari kebisingan.
Lingkungan harus nyaman, dan itu keterampilan kita memodifikasi lingkungan ya. Kemudian perawat harus mengkonsultasikan hasil wawancara ataupun hasil komunikasi terapeutik dengan keluarga pasien. Siapa tahu aja apa yang disampaikan oleh pasien tersebut itu ataupun lansia ini kurang tidak tepat ya, ataupun dia lupa biasanya. Kemudian yang paling penting, lihat kondisi fisik pasien pada saat berwawancara. Kalau mereka udah capek, langsung hentikan komunikasi itu dan atur jadwal kembali. Nah, yang harus diperhatikan dalam komunikasi pada lansia ini juga adalah perilaku ya, yang merupakan gejala pertama dalam gangguan fisik dan mental. Jika mungkin pengkajian harus dilengkapi dengan kondisi lingkungan rumah. Ini menjadi faktor lingkungan yang dapat mengurangi kecemasan pada lansia. Kadang-kadang kan luas nih pasien mau diwawancarai gitu ya. Pengkajian tingkah laku termasuk mendefinisikan tingkah lakunya, frekuensi, durasinya, dan faktor presipitasi. Ketika terjadi perubahan, nah ini sangat penting untuk dianalisis. Nah, prinsip gerontologis untuk komunikasi, artinya prinsip dalam komunikasi pada lansia ya, secara ilmu gerontik ya. Yang pertama, menjaga agar tingkat kebisingan minimum. Ini untuk memperjelas komunikasi kita. Yang kedua, menjadi pendengar yang setia. Sediakan waktu untuk mengobrol. Ya. Biasanya lansia ataupun kakek nenek itu suka bercerita dan kita harus mendengarkan. Kalau kita nggak mendengarkan apa yang dia sampaikan, nanti ketika kita mau berbicara itu akan menjadi hambatan. Ya. Kemudian menjamin alat bantu dengar. Nah, kalau bisa ya kita sediakan alat bantu dengar, siapa tahu biar enggak menjadi penghalang dalam komunikasi kita. Yang paling penting, jangan berbicara dengan suara nada yang kencang, berteriak, ya, bicara langsung dengan telinga yang dapat mendengarnya lebih baik. Jadi kita yang mendekatkan ke telinga beliau kalau memang dia mengalami gangguan dalam mendengarkan. Kemudian pertahankan penggunaan kalimat yang pendek dan sederhana. Kemudian beri kesempatan pada pasien untuk berpikir. Ya, tadi karena mereka kan lama loadingnya gitu kan, untuk mendengarkan aja susah, apalagi untuk mencerna. Ya, ini yang harus benar-benar. Kemudian mendorong keikutsertaan sosial seperti jadi kita lansia ini kita suruh, Nek, nanti kalau misalkan ada kumpulan untuk pengajian Nenek ikut ya gitu ya. Ini untuk memotivasi lansia. Kemudian berbicara pada tingkat pemahaman pasien dan selalu menanyakan respon, terutama ketika kita mengajarkan suatu tugas ataupun keahlian. Ya. Nah, itulah ya yang harus kita perhatikan ketika kita berkomunikasi pada lansia. Oke, mungkin itu untuk materi singkat kita. Nanti kita akan lanjutkan pada diskusi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan selamat belajar dan jaga terus kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.